Shalom, berjumpa lagi bersama saya, Sony Malana, mentor fisika pada SMA Kristen Generasi Unggul, belajar di mana saja dan kapan saja. Hari ini kita akan belajar materi pertama di kelas 12, yaitu tentang rangkaian arus searah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa dapat menentukan hambatan pengganti pada rangkaian seri, paralel, dan campuran. Yang kedua, siswa juga dapat menghitung kuat arus total, kuat arus, dan beda potensial pada masing-masing hambatan yang dirangkai secara seri maupun paralel. Coba Anda atau kalian perhatikan pada dua buah benda bermuatan seperti gambar A dan gambar B berikut. Kalau kita perhatikan, pada gambar A memiliki muatan positif yang lebih banyak, sedangkan gambar B atau bola B memiliki muatan positif yang lebih sedikit. Ketika bola A yang bermuatan listrik lebih banyak dibandingkan bola B dihubungkan dengan sebuah paku atau konduktor, maka akan terjadi aliran muatan positif dari benda A ke benda B sampai terjadi kesetimbangan. Jadi muatan positif akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah sampai terjadi keseimbangan. Dalam hal ini, benda A yang memiliki muatan positif lebih banyak, itu dikatakan memiliki potensial yang lebih besar, sedangkan muatan B yang memiliki muatan positif lebih sedikit, itu memiliki potensial yang lebih kecil. Aliran muatan dalam suatu konduktor dapat dianalogikan dengan tandon air yang mengalirkan air ke bawah terus dipompa lagi ke bagian atas. Jadi secara alamiah muatan listrik itu selalu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Demikian juga seperti air tersebut, analoginya ya. Jadi air akan mengalir secara alamiah dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, bagaimana sekarang supaya air tersebut bisa dialirkan kembali ke tempat yang tinggi? Maka kita memerlukan sebuah alat bantu yang namanya pompa. Nah, bagaimana dalam kasus arus listrik? Bagaimana supaya elektron itu atau muatan itu bisa mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi? Apakah mungkin? Ya, bisa saja dengan cara memberikan sebuah energi luar tambahan. Pada materi SMP tentang rangkaian arus listrik searah sudah jelaskan bahwa dalam rangkaian listrik itu sebenarnya ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama ada arus listrik, yang kedua ada arus elektron. Nah, untuk arus listrik sendiri itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai. Sedangkan arus elektron itu sebaliknya. Itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, atau dari kutub negatif baterai ke kutub positif baterai. Jadi yang kita pakai hari ini menggunakan arus konvensional. Kalau misalnya dalam materi SMP kita sebut dengan arus konvensional, yaitu muatan yang keluar dari kutub positif masuk ke kutub negatif. Tetapi sebenarnya yang terjadi dalam rangkaian listrik itu adalah arus elektron, di mana elektron itu mengalir dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi, atau dengan kata lain dari polaritas negatif baterai menuju ke polaritas positif baterai. Untuk lebih memperjelas analogi tersebut, misalnya perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada kutub positif baterai dan kutub negatif baterai. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sedangkan arus elektron atau elektronnya itu bergerak dari kutub negatif baterai menuju ke kutub positif baterai. Pertanyaannya mana yang dipakai? Apakah arus atau elektron? Yang kita pakai untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya atau dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa arus itu keluar dari kutub positif masuk ke kutub negatif baterai. Itu yang merupakan konsep arus yang akan kita pakai selanjutnya. Bagaimana dengan perhitungan besarnya arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian? Untuk menghitung kuat arus listrik yang mengalir dalam sebuah rangkaian, kita bisa menggunakan persamaan ini. I sama dengan Q per T. Persamaan ini sudah pernah diajarkan di SMP kelas 9 tentang arus listrik searah, di mana Q itu merupakan muatan listrik, T itu waktu dalam sekon, dan I itu merupakan kuat arus dalam ampere. Nah,
Untuk menghitung besarnya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian, kita bisa menggunakan persamaan Q sama dengan N kali E. Apa itu N? N itu menunjukkan banyaknya muatan listrik atau elektron. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah elektron, karena kita tahu bahwa dalam rangkaian itu yang bergerak dalam rangkaian itu adalah elektron, bukan proton. Nah, untuk menghitung besarnya muatan, kita menggunakan jumlah elektron dikali dengan muatan satu buah elektron. Itulah besarnya total muatan yang mengalir dalam sepanjang penghantar tersebut. Konsep berikutnya kita akan pelajari tentang hukum Ohm dan hambatan. Misalkan kita memiliki sebuah rangkaian seperti ini, di mana ada akumulator sebagai sumber tegangan atau sumber arus, kemudian dihubungkan dengan ampermeter, dihubungkan dengan lampu, dan juga dihubungkan dengan voltmeter atau alat untuk mengukur tegangan listrik. Nah, sebenarnya lampu ini adalah sebagai hambatan yang menghambat arus yang keluar dari akumulator atau aki tersebut, sehingga dengan filamennya, ketika filamennya menyala, maka lampu ini akan bertindak sebagai hambatan atau menghambat arus. Nah, menurut hukum Ohm itu ada kesebandingan antara beda potensial dan kuat arus, dan nilainya selalu tetap. Walaupun nanti misalnya akumulatornya kita ganti dengan yang lebih besar atau lebih kecil, nilai perbandingan antara tegangan dan arus selalu tetap, asalkan lampunya tetap. Itu menurut hukum Ohm. Berikut kita lihat hukum Ohm. Hukum Ohm mengatakan bahwa hambatan merupakan perbandingan antara beda potensial atau tegangan listrik dengan arus listrik jika suhu konduktor tetap. Jadi, hambatan itu merupakan perbandingan tetap antara tegangan terhadap arus dengan satu kondisi suhunya tetap. Kenapa harus suhu tetap? Karena begini, kalau misalnya suhunya berubah, maka nilai hambatan suatu benda itu akan berubah juga. Itu sebabnya kalau misalnya kita dalam konteks kehidupan sehari-hari, ketika smartphone kita menjadi panas atau laptop kita menjadi panas, itu nanti kinerjanya akan semakin menurun. Kenapa? Karena hambatannya semakin meningkat, seperti itu. Jadi ketika suatu benda itu memiliki suhu yang panas, maka hambatannya akan meningkat. Maka hukum Ohm berpandangan bahwa suhunya harus tetap supaya perbandingan antara tegangan terhadap arus itu selalu tetap. Nah, menurut Ohm R itu sama dengan V per I. Nah, dari persamaan inilah muncul persamaan-persamaan lain yang berkaitan dengan hukum Ohm. Misalnya V sama dengan I kali R. Ini sudah tidak asing lagi di SMP, sudah sering disampaikan. Yang kedua, untuk mencari arus sama dengan V per R atau tegangan bagi hambatan. Itu sudah disampaikan di SMP. Ini hanya pengulangan saja. Yang berikut kita akan bahas tentang hambatan listrik dalam konduktor. Perlu kita ketahui bahwa konduktor itu sebenarnya memiliki hambatan listrik yang bergantung kepada jenis bahannya, panjang konduktornya, dan juga luas penampang konduktor. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah seperti ini. Misalkan saya memiliki sebuah konduktor dengan luas penampang A dan panjang L serta hambatan jenisnya ρ. Maka untuk menghitung besarnya hambatan pada konduktor tersebut sepanjang L ini, kita menggunakan persamaan ini. R atau hambatannya, resistannya sama dengan ρ. Ρ itu merupakan hambatan jenis ya, bukan massa jenis. Hambatan jenis dikali L panjang konduktornya dibagi dengan A luas penampang konduktor. Nah, dari sini kita bisa lihat, ternyata besarnya hambatan pada konduktor itu sebanding dengan panjang konduktornya. Artinya apa? Semakin panjang kawat yang kita gunakan, maka hambatannya semakin besar. Dan juga berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya apa? Semakin besar luas penampang kawat yang kita gunakan, maka hambatannya semakin kecil. Itu sebabnya kalau misalnya kita mengalirkan arus, sebaiknya kita menggunakan kawat yang pendek dan luas penampangnya besar. Agar apa? Agar hambatannya lebih kecil. Yang berikut kita akan bahas tentang rangkaian hambatan. Di SD maupun SMP tentunya kalian sudah pelajari bahwa rangkaian hambatan itu ada dua jenis. Yang pertama itu adalah rangkaian hambatan secara seri. Yang kedua adalah rangkaian hambatan secara paralel. Seperti gambar berikut. Ini merupakan rangkaian seri. Kenapa ini dikatakan rangkaian seri? Karena sepanjang rangkaian ini tidak ada percabangan. Jadi ciri khas dari rangkaian seri adalah
sepanjang rangkaiannya tidak ada titik percabangan, artinya atau dengan kata lain lurus saja dia rangkaiannya. Nah, bagaimana dengan rangkaian paralel? Nah, ini adalah contoh rangkaian paralel. Perhatikan, ketika keluar dari sumber tegangan, arusnya itu akan terbagi ke 3 lampu. Kalau ini tidak, ini arusnya keluar langsung masuk ke lampu 1, lampu 2, lampu 3, masuk lagi ke kutub negatif. Beda dengan yang rangkaian paralel, ketika keluar dari positif sampai di sini, dia terbagi lagi, ada yang ke lampu 1, ada yang ke lampu 2, ada yang ke lampu 3. Jadi untuk membedakan rangkaian seri dan rangkaian paralel itu cukup lihat rangkaiannya. Kalau ada percabangan berarti paralel, kalau tidak ada percabangan lurus saja berarti itu rangkaian seri. Sekarang mari kita lihat rangkaian seri pada hambatan. Misalkan rangkaiannya seperti ini. Nah, coba kalian perhatikan, ini merupakan rangkaian seri di mana dihubungkan dengan sumber tegangan. Ini merupakan sumber tegangan, yang panjang itu merupakan kutub positifnya, sedangkan yang pendek itu merupakan kutub negatifnya. Telah kita ketahui bahwa arus itu selalu keluar dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, dalam rangkaian seri ini, hambatannya bisa kita ganti dengan suatu hambatan yang nilainya sama. Seperti gambar ini. Jadi, dari ketiga hambatan ini, kita bisa ganti menjadi suatu hambatan yang nilainya satu nilai, tetapi sama, tidak mengurangi besar hambatan dari ketiga hambatan tersebut. Yaitu seperti ini. Nah, cara untuk menghitung hambatan pengganti pada rangkaian seri adalah dengan menggunakan persamaan RS rangkaian seri sama dengan hambatan R1 ditambah R2 tambah R3. Kalau misalnya ada beberapa hambatan yang dihubungkan secara seri, maka dijumlahkan semua sampai hambatannya selesai. Artinya, untuk mencari penggantinya, pengganti rangkaian seri itu cukup dijumlahkan setiap hambatan pada rangkaian seri tersebut. Nah, pada rangkaian seri itu berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kuat arus pada setiap hambatan dalam rangkaian seri sama besar, dan sama besar dengan kuat arus totalnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini kan pasti ada arus yang keluar. Ya, besar arus yang keluar dari sini, dari sumber tegangan ini, itu akan masuk ke R1 dengan besar yang sama. Masuk lagi ke R2 dengan besar yang sama, masuk lagi ke R3 dengan besar yang sama. Itu sebabnya pada rangkaian seri berlaku sifat kuat arus pada masing-masing hambatan sama dengan kuat arus total. Berapapun kuat arus totalnya, itulah kuat arus yang mengalir pada hambatan tersebut. Nah, sedangkan untuk tegangan berbeda. Sedangkan untuk tegangan, besar tegangan pada tegangan sumber, jadi besarnya tegangan pada tegangan sumber ini, itu sama dengan jumlah tegangan pada masing-masing hambatan. Jadi kalau misalnya tegangannya di sini 12 volt, berarti itu hasil penjumlahan dari V1, V2, dan V3. Nanti di sini, setiap hambatan itu akan memiliki tegangannya masing-masing. Nanti kalau kita jumlahkan V1 ditambah V2 tambah V3, akan sama dengan tegangan sumbernya. Nah, sekarang kita melihat rangkaian paralel dalam hambatan. Bagaimana saja sifat-sifatnya. Nah, perhatikan pada gambar berikut. Ini merupakan contoh rangkaian paralel. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa rangkaian paralel itu dia akan membagi arus. Ada cabang di sini. Jadi arus yang keluar akan terbagi ke R1, R2, dan R3. Tetapi ketika dijumlahkan, arus masing-masing tetap sama dengan arus sumber. Nah, demikian sama seperti pada rangkaian seri, rangkaian paralel pun kita bisa mencari nilai hambatan penggantinya. Dengan cara bukan lagi menjumlahkan, tetapi dengan persamaan seperti ini. Jadi untuk 1 per RP, RP ini merupakan hambatan pengganti secara paralel ya. Jadi 1 per RP itu sama dengan 1 per R1, tambah 1 per R2, tambah 1 per R3. Nah, karena ini penjumlahan pecahan, jangan lupa untuk disamakan dulu penyebutnya, baru dijumlahkan. Hati-hati dalam mengerjakan soal ini. Kemudian setelah selesai nanti harus jangan lupa untuk dikali silang, karena ini kan 1 per RP, harus kali silang. Yang berikut untuk sifat-sifat rangkaian paralel itu seperti ini. Kuat arus total dalam rangkaian itu sama dengan jumlah kuat arus pada setiap hambatan. Maksudnya begini, ini kan ada kuat arus total yang keluar nih. Sampai di sini terbagi menjadi I1, I2, dan I3. Nanti I totalnya, kuat arus total yang keluar dari sumber tegangan itu sama dengan I1 ditambah I2 tambah I3. Itu untuk arus ya. Beda dengan seri. Rangkaian seri tadi kuat arusnya sama. Sedangkan rangkaian paralel kuat arusnya itu berbeda. Tetapi ketika dijumlahkan itu harus sama dengan kuat arus total. Sifat yang kedua adalah
berhubungan dengan tegangan. Beda dengan rangkaian seri yang setiap hambatan tegangannya berbeda. Nah, untuk rangkaian paralel justru kebalikannya. Setiap hambatannya memiliki tegangan yang sama. Bahkan tegangan pada masing-masing hambatan ini akan sama dengan tegangan sumber. Misalnya, tegangan sumbernya 12 volt, maka R1-nya 12 volt, R2-nya 12 volt, R3-nya 12 volt. Jadi kebalikan dari rangkaian seri yang dipelajari sebelumnya. Kalau rangkaian seri, arusnya sama, tegangannya berbeda. Kalau rangkaian paralel, arusnya berbeda, tegangannya sama untuk setiap hambatan. Oke, sekarang kita perhatikan ada contoh soal di samping sini. Contoh soal itu merupakan rangkaian campuran ya. Bukan seri saja dan bukan paralel saja, tetapi campuran antara seri dan paralel. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dari rangkaian tersebut adalah kita harus mencari rangkaian pengganti secara paralel. Yang mana? Yaitu antara 6 dan 4-nya. Itu yang kita cari terlebih dahulu. Oleh karena itu kita menggunakan persamaan paralel untuk mencari hambatan penggantinya. Ya, jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Jadi yang harus kita kerjakan pertama kali adalah mencari hambatan pengganti antara 6 dan 4 ohm dengan menggunakan konsep paralel karena 6 dan 4 ini merupakan rangkaian paralel. Nah, ada tips cepatnya tanpa harus menggunakan rumus yang pertama tadi, 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kita kalau misalnya, ini hanya berlaku untuk dua hambatan yang disusun secara paralel. Jadi untuk dua hambatan yang disusun secara paralel itu menggunakan persamaan perkaliannya dibagi dengan penjumlahannya. Jadi nanti untuk pengganti ini Rp-nya itu sama dengan R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. Jadi perkaliannya dibagi dengan penjumlahannya. Sehingga penggantinya adalah 6 kali 4 dibagi 6 tambah 4 sama dengan 24 per 10 sama dengan 2,4 ohm. Jadi pengganti dari hambatan 6 ohm dan 4 ohm adalah sebesar 2,4 ohm. Selanjutnya rangkaian ini akan menjadi lebih sederhana lagi. Seperti ini. Rangkaiannya akan lebih sederhana lagi menjadi gini. Yang mana sekarang yang digantikan? Yang ini. 6 dan 4 berubah menjadi satu hambatan yang nilainya tadi 2,4. Sedangkan yang 3,6 tetap nilainya, yaitu 3,6. Nah, sekarang kita lihat ternyata antara 3,6 dan 2,4 ini sudah menjadi hambatan yang disusun secara seri. Maka tinggal dijumlahkan hambatan penggantinya, RS-nya adalah 3,6 ditambah 2,4, yaitu sebesar 6 ohm. Jadi hambatan pengganti dari ketiga hambatan ini, dari 3,6, 6, dan 4, hambatan penggantinya adalah 6 ohm. Nah, biasanya dalam soal-soal itu yang ditanya adalah, kalau bukan tegangannya, yang ditanya adalah kuat arusnya. Oleh karena itu, kita perhatikan di soalnya. Nah, di soal itu kan kuat arusnya sudah ada. Maka yang ditanyakan adalah tegangannya atau besarnya sumber tegangan. Kita tinggal menggunakan konsep hukum Ohm. Untuk menghitung besar tegangannya, V-nya, itu kita gunakan rumus I kali R. Tadi di soal I-nya sudah ada, I-nya 1,5 dikali dengan hambatan yang kita pakai di sini adalah, karena kita menghitung tegangan totalnya, maka hambatan yang kita pakai adalah harus hambatan pengganti atau hambatan total, yang besarnya 6 ohm. Sehingga nanti di sini V sama dengan 1,5 dikali 6. Ini besarnya adalah 9 volt. Nah, itulah besarnya tegangan pada sumber tegangan pada rangkaian tersebut. Yang berikut seperti contoh soal di samping, ada R1 12 ohm, ada R2 4 ohm, ada R3 6 ohm, dan R4 4 ohm. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini merupakan rangkaian campuran, tidak bisa seri atau paralel saja. Kita harus menggunakan konsep secara gabungan seri dan paralel. Nah, tentunya nanti cara kerjanya begini. Pak kasih clue, Pak harapkan kalian kerjakan di rumah ya. Pak kasih clue saja ini.
Yang pertama adalah kalian harus sederhanakan dulu antara R1 dan R3. Kenapa? Karena itu yang paralel dulu. Jadi R1 dan R3 kalian sederhanakan atau cari hambatan penggantinya. Kemudian hasilnya, hasil dari R1 dan R3 diserikan dengan R2. Nah, hasil seri dengan R2 diparalelkan lagi dengan R4. Ini jadi tugas untuk kalian dikumpulkan pada saat pembelajaran selesai.